Oke, kalau sudah aman, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, aku harap kabar kalian baik ya. Di tengah menyambut awal tahun baru ya, 2025. Oke, tahun baru, semangat yang baru ya tentunya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri ya. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang materi PK, yaitu fungsi, komposisi, dan inverse. Kemarin kan banyak tuh yang request fungsi ya kan. Gimana nih teman-teman, sudah mencoba mengerjakan pretestnya? Aku di sini coba lihat ya. Di sini ada banyak yang mengerjakan pretestnya. Itu rata-rata skornya 56,75. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Seperti biasa aku mengingatkan buat teman-teman, kalau misal tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak sedang bertanya, itu bisa di-mute dulu ya, biar kondusif. Nah, kita mulai dari relasi dan fungsi. Konsep relasi dan fungsi. Relasi dulu ya kan. Definisi relasi, relasi itu adalah misalkan gini, relasi dari A ke B itu adalah aturan pemasangan antara anggota A dengan anggota-anggota yang ada di B gitu. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain itu. Jadi kalau misalkan ada relasi dari A, kita relasikan ke B gitu ya. Nah, si A ini kan punya anggota-anggotanya, si B juga punya anggota-anggota juga. Nah, jadi dari A ini itu kan dia daerah asalnya. Daerah asal itu disebut dengan domain. Daerah kawan itu disebut dengan kodomain. Nah, jadi kalau misal ini A-nya itu adalah daerah asal. Nah, terus B-nya adalah daerah kawan. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita relasikan, misalkan dihubungkan gitu ya, dari anggota yang A, satu ke satu, terus 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, ternyata didapatkan bahwa relasi yang dimaksud itu adalah relasi A akar dari B. Nah, kenapa begitu? Coba kita cek ya. Kalau anggotanya satu nih, nah, apakah akar dari B-nya itu satu? Nah, ini benar ya. Kemudian 2 sama dengan akar dari 4 ya kan? Nah, itu Bahasa juga benar. Kemudian 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Nah, itu benar ya. Nah, terus kalau misal ditanya daerah hasil ya, kan? Daerah hasil. Nah, daerah hasil itu daerah apa yang termasuk anggota di daerah kawan yang mendapat hubungan atau relasi gitu. Nah, jadi di sini kan anggota dari B-nya itu daerah kawannya ada 1, 4, 9, 16, 25 ya kan. Nah, tapi untuk daerah hasilnya yang berelasi itu kan 1, 4, 9, 16 saja, 25 ini enggak ya kan. Nah, jadi daerah hasilnya itu ada 1, ada 4, ada 9, ada 6, 16 gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari eh, daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan juga daerah hasil atau range namanya gitu. Ya, kita sedikit nge-review dulu ya materinya. Oke, buat yang baru bergabung tidak apa-apa, ini baru dimulai kok. Aku kabarin di grup juga ya, sudah dimulai. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terus definisi fungsi apa sih gitu ya? Nah, kalau relasi kan hubungan. Relasi dari A ke B itu disebut fungsi apabila setiap elemen himpunan A dipasangkan hanya satu kali pada elemen himpunan B. Nah, itu namanya fungsi gitu. Nah, jadi semua relasi itu belum tentu dikatakan fungsi. Contohnya gini, kalau misal ada simbol Y sama dengan Fx itu artinya Y merupakan fungsi dari X-nya gitu. Yang mana tadi kan A-nya itu daerah asal, B-nya itu daerah kawan atau kodomen gitu ya.
Nah, contoh yang pertama ini dikatakan fungsi karena anggota dari daerah asal A, B, C itu mempunyai pasangan satu pasangan ya, mempunyai satu pasangan di daerah kawannya. A ke X, B ke Y, C ke Z gitu. Nah, ini dikatakan sebuah fungsi. Kemudian, kalau yang di sebelah kanannya itu juga fungsi. Kenapa? Anggota dari himpunan A, yaitu A, itu dipasangkan dengan X. Dia punya satu pasangan gitu. Terus B itu dipasangkan dengan Y juga punya satu pasangan. C dipasangkan dengan X juga satu pasangan. Artinya yang diperhatikan itu adalah anggota dari daerah asal itu harus punya satu pasangan di daerah kawan. Nah, kalau kalau kita lihat di bentuk yang apa bukan fungsi ya, daerah asal nih misalkan anggota A ya kan, anggota A punya pasangan X sama Z. Nah, yang mana ini kan dia pasangannya lebih dari satu gitu kan. Kalau pasangannya lebih dari satu, ini dikatakan bukan fungsi. Ini dikatakan relasi. Apakah ini sebuah relasi? Iya. Apakah sebuah fungsi? Tidak. Dia tidak fungsi gitu ya, bukan sebuah fungsi. Kenapa? Alasannya adalah ada anggota dari daerah asal, yaitu A, mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, jadi begitu teman-teman. Itulah kenapa semua relasi belum tentu sebuah fungsi. Kemudian contoh lainnya nih. Nah, ini kalau kita lihat anggota mana nih yang punya pasangan lebih dari satu? Ada anggota B ternyata. Nah, dia mempunyai pasangan X sama Y. Nah, makanya dia bukan fungsi. Gitu ya, teman-teman. Oke. Gimana? Untuk perbedaannya, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Bedanya relasi sama fungsi. Sampai di sini, apakah sudah aman, teman-teman? Oke, aman ya, kata Dwi Nabila aman. Terus teman-teman ada yang ngasih reaction, oke sip. Kita lanjut lagi, masih basic ya. Nah, ya ini contoh lainnya gitu ya teman-teman. Contoh lainnya 1 ke 0, 2, 2 nggak punya pasangan, 3 ke 3, 3 ke 8. Oh ternyata dia dia termasuk relasi tapi bukan fungsi karena ada anggota yaitu 3 punya pasangan lebih dari satu. Intinya yang kanan harusnya pasangannya kalau fungsi, Kak. Iya, yang perlu kita perhatikan dari daerah asal ada nggak anggota, semua anggotanya harus satu pasang saja. Ya, di daerah asal ini semua anggotanya harus satu pasang pasang saja gitu. Jadi nggak boleh lebih dari satu. Nah, contohnya di bawahnya nih, 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 0. Nah, ini kan masing-masing satu semua ya. Ini kan satu pasangan, ini satu pasangan, yang ini satu pasangan. Nah, ini termasuk relasi, termasuk fungsi juga. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, dapat kita simpulkan bahwa syarat khususnya yang harus dipenuhi suatu relasi agar dikatakan fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain. Domain itu apa? Daerah asal ya. Tidak boleh ada anggota dari daerah asal yang tidak berpasangan. Artinya, semua anggota dari daerah asal itu harus punya pasangan. Nah, kalau kita lihat di sini, selain ada anggota dari daerah asal yang punya lebih dari satu pasangan, itu juga ada anggota yang tidak punya pasangan. Nah, ini juga juga dikatakan bukan fungsi gitu ya. Nah, jadi itu syarat pertama. Semua anggota domain atau daerah asal harus punya pasangan. Gitu ya. Terus aturan kedua, syarat keduanya, tidak boleh ada anggota domain atau daerah asal yang pasangannya kan berpasangan lebih dari satu atau bercabang lah ya intinya. Nah, coba dari di sini relasi yang merupakan fungsi yang mana kira-kira? Kalau yang pertama, materi fungsi ini kalau di UTBK kira-kira berapa soal? Nah, itu juga belum bisa kita prediksi kan tergantung yang bikin soalnya ya. Tergantung kode yang kita dapat. Bisa 1, 2, atau 3 gitu. Atau lebih, aku nggak tahu. Nah, di sini nomor 1 kira-kira relasi nggak? Ya relasi ya kan. Semuanya ini relasi, 1 sampai 6 ini relasi. Tapi kita mau menentukan fungsi. Satu ini fungsi nggak teman-teman? Satu ini
kata Sofi Azura itu fungsi. Nah, coba kita cek ya. A ke satu, B kedua, C ke 5, D ke 3, E ke 4. Semua anggota dari daerah asal punya pasangan. Setiap anggota dari daerah asal itu pasangannya cuma satu. Nah, berarti benar. Ternyata eh, nomor satu itu sebuah fungsi. Nah, ini benar. Terus nomor dua gimana? Nomor dua. Nomor dua itu kata Shirley bukan. Nomor dua bukan fungsi kata Nabila. Oke. Nah, di sini semua anggota dari daerah asal punya pasangan, iya. Tapi kira-kira gimana? Tepat satu pasangan ya kan? A ke satu, B ke satu, C ke 5, D ke 3, E ke 4. Nah, berarti dia fungsi, teman-teman. Ya, fungsi. Jadi dua itu merupakan fungsi. Terus yang ketiga, ketiga kira-kira fungsi atau enggak? Kalau kata Dwi Nabila bukan, kata Stadi Ali bukan, Zahwa bukan. Oke, banyak yang bukan ya. Nah, eh di sini semuanya berpasangan, apa semua anggota punya pasangan iya. Tapi ada anggota dari daerah asal yaitu D itu punya pasangan lebih dari satu, makanya dia tidak termasuk fungsi gitu. Terus nomor 4, apakah sebuah fungsi? Iya, bukan karena ada yang ganda pasangan. Iya, betul, betul, betul. Begitu. Nomor 4, apakah sebuah fungsi? Iya, fungsi katanya. Nah, semua anggota dari daerah asal itu berpasangan. Pasangannya satu ya, A ketiga, B ketiga, C ketiga, D ketiga, E ketiga. Jadi kan satu tuh pasangannya. Jadi dia merupakan fungsi. Terus yang kelima bukan fungsi, bukan fungsi. Oke. Iya, karena bukan semua ya, beberapa anggota dari daerah asal itu ada yang nggak punya pasangan ya kan. A, B, A, B, D, E ini kan nggak punya pasangan. Nah, berarti dia bukan sebuah fungsi gitu. Terus yang keenam katanya fungsi ya, Nur Rafli. Sofi 7 mana? Dwi Nabila fungsi, Zawa fungsi ya. Yang keenam ini termasuk fungsi karena kan pasangannya satu ya, teman-teman. Semua berpasangan dari daerah asal, pasangannya satu. A ke satu, B kedua, C ketiga, D keempat, E keempat. Nah, berarti dia fungsi. Jadi yang termasuk fungsi, relasi yang merupakan fungsi adalah satu, 2, 4, 6. Gitu. Oke, aku rasa teman-teman udah banyak yang paham ya. Di sini ada namanya jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada tiga macam. Ada fungsi injektif. Nah, fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya. Kodomain apa tadi? Kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, artinya itu ada di sebelah kanan ya. Nah, yang aku kasih kotak ini itu namanya kodomain. Kalau daerah asal namanya domain. Nah, gitu ya. Kodomain itu daerah kawan. Daerah jelajah, iya benar, daerah kawan kah atau daerah jelajah kah sama aja ya namanya. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota dari kodomennya hanya boleh berpasangan satu anggota dari daerah asal. Nah, jadi dia yang punya pasangan ya, yang punya pasangan itu cuma boleh satu pasangan dari daerah asal. Itu namanya fungsi injektif itu. Satu punya pasangan A ya kan yaitu satu juga satu pasangan, dua punya satu pasangan yaitu B, tiga berpasangan C gitu ya punya satu pasangan. Nah artinya yang berpasangan anggota yang berpasangan di daerah kodomen daerah kawannya itu harus punya satu saja. Terus ada namanya fungsi surjektif. Fungsi surjektif artinya semua anggota dari daerah kodomen daerah kawan harus punya pasangan. Kalau misal ada yang nggak punya pasangan, nah itu bukan fungsi surjektif namanya. Gitu ya. Yang ini nih, dia bukan fungsi surjektif, tapi fungsi injektif. Kalau yang ini, semua anggotanya berpasangan, iya ya kan, berarti fungsi surjektif.
Nah, tapi kan ada nih yang punya pasangannya lebih dari satu ya kan, 3 ke C, 3 ke D gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Fungsi surjektif itu kodomainnya, daerah kawannya, nggak boleh ada yang nggak berpasangan. Artinya semuanya berpasangan. Terus ada yang namanya fungsi bijektif. Dua ya. Bijektif artinya dia meliputi dua syarat ya kan. Yang pertama, eh, semua anggotanya pada kodomen itu berpasangan satu ya kan, berpasangan satu dan semuanya harus berpasangan. Jadi semuanya harus berpasangan dan pasangannya harus satu. Itu namanya bijektif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman terkait jenis-jenisnya. Ini kita harus pahami konsepnya supaya nanti pas di UTBK misalkan ada soal ya kan menguji tentang pemahaman jenis-jenis fungsi itu kan bakalan keluar lah ya misalkan begitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini teman-teman sebelum kita latihan soal? Oke. Menurut kalian suaraku gimana? Aman nggak? Soalnya aku sedang tidak fit sih. Kak, daerah asal tadi domainnya. Iya, betul. Domain itu daerah asal. Kodomain daerah kawan atau jelajah. Ada yang namanya apa lagi? Range, daerah hasil. Nah, coba nih. Ini daerah asal atau domain. Ini daerah kawan atau kodomain. Range-nya berapa? Range-nya berarti daerah di apa namanya daerah kodomen yang punya pasangan yaitu satu, dua, tiga, gitu. Bisa ya bedainnya ya? Seperti itu teman-teman. Pilek ya Kak? Iya pilek. Habis dari ini jalan-jalan. Aman Kak. Bedanya injektif sama bijektif apa Kak? Kalau injektif, ada anggota yang nggak berpasangan, itu nggak apa-apa. Anggota yang berpasangan harus satu aja. Paham nggak? Satu, dua, tiga kan berpasangan. Itu yang punya pasangan itu harus satu aja pasangannya. Gitu. Tapi kalau bijektif, anggota yang berpasangan itu harus satu dan semua anggota harus punya pasangan. Misal ada yang nggak punya pasangan, itu nggak boleh gitu ya. Itu namanya bijektif. Jadi dia kayak meliputi dua syarat lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi secara kan tadi fungsi ya, fungsi itu kan simbolnya gini, y sama dengan fx. Maksudnya gimana? Fungsi apa? Daerah y itu adalah daerah hasil. Oke, ini coba aku duplikat dulu lah ya. Eh, Nah, aduh, ini sebentar. Eh, Oke, tadi kan simbolnya, rumusnya itu y sama dengan fx. Nah, maksudnya gimana ya? Y itu adalah daerah hasil atau range. Daerah hasil, hasilnya itu kita didapatkan dari fungsi X-nya itu adalah daerah asalnya. X itu adalah domain atau daerah asal. Gitu ya. Nah, jadi eh, sebentar. Selesai jam berapa? Jam 9. Seperti biasa. Ini kalau misalkan kita punya fx ya. Fx sama dengan 2x min 3. Nah, misalkan pada soal kayak gini ya, 2x min 3. Kemudian ditanya f min 5 itu berapa ya? Nah, artinya dari eh, anggota daerah asal itu min 5 itu menghasilkan atau berpasangan dengan daerah kawannya atau kodomin itu berapa. Nah, jadi ini tinggal di substitusi. Iya, kalau keseruan sampai setengah 10. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, X di sini itu adalah domain daerah asal. Nah, untuk mengetahui dia berpasangan dengan eh, anggota di daerah kodomennya, daerah kawannya itu berapa, itu tinggal kita substitusi aja. Nah, jadi F min 5 sama dengan X-nya ganti dengan min 5. 2 kali min 5 dikurangi 3.
yaitu min 10 kurangi 3, yaitu min 13 gitu. Nah, artinya min 5 anggota dari daerah asal itu berpasangan dengan min 13. Nah, jadi ketemu tuh, oh ternyata hasil dari F min 5 itu adalah min 13. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan nih ada anggota lain yaitu satu misalkan. Oh, F1-nya berapa ya? Berarti tinggal substitusi aja. 2 kali 1 dikurangi 3 yaitu min 1. Nah, jadi eh, 1 di sini berpasangan dengan min 1. Oke, itu konsep dasarnya teman-teman. Masih gampang lah ya. Coba tes ombak dulu. Ketik 1 kalau sudah aman, kita lanjut lagi. Buat yang udah pusing, pusing tapi ketik aman ya. Oke, nggak apa. Ya, kelasnya sebenarnya opsional sih teman-teman. Jadi kayak nggak wajib aja. Kalian mau ikut boleh, nggak mau ikut nggak apa-apa. Gitu ya. Jangan salah pasangan kata Bagas. Ya, jangan salah pasangan intinya ya. Jangan salah pasangan. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal. Asik kata Gaisa. Nah, di sini misalkan sebuah fungsi fx didefinisikan fx sama dengan x min 1, x min 2, x min 3, x min 4. Nah, jadi kira-kira gimana nih? Ya, review materi lagi. Ya, betul. Kira-kira gimana nih kalau kayak gini? Ya, tadi kan udah belajar ya. Fungsi apa fx ya, fungsi dari daerah asalnya itu x. Artinya kita tinggal mensubstitusikan. Misalkan di sini berapa? 2,5. Oh, berarti di sini x-nya ganti 2,5. Ini ganti 2,5. Ini juga ganti 2,5. Kan seperti itu ya konsepnya. Nah, jadi untuk yang A, F 2,5 adalah 2,5 kurangi 1, 2,5 kurangi 2, dikali 2,5 kurangi 3, dikali 2,5 dikurangi 4. Nah, berarti di sini 1,5 dikali 0,5 dikali min 0,5 dikali min 1,5. Ya, substitusi aja, betul. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Positif kali positif, kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif ya. Semuanya positif, ntar. Ini bebas ya, mau dijadiin 15/10 boleh. Eh, min 5/10, min 15/10. Atau bisa disederhanakan ya sebenarnya ya. Jadinya 3/2 dikali 1/2 dikali min setengah dikali min 3/2. Oke, 45/100. Oke, setengah kali min setengah apa? 3 kali min 3 kali 3 9 ya, 9 2 kepangkat 4 yaitu 16. Jadi 9/16 yang A-nya. Nah, terus yang B-nya gimana? Sama ya, berarti F3,5 F3,5 berarti 3,5 kurangi 1, 3,5 kurangi 2, 3,5 kurangi 3, 3,5 kurangi 4. Ini berarti 2,5, ya kan? 2,5 dikali 1,5 dikali min, kok min sih? 0,5 dikali min 0,5. Oke, kalau di sini kelihatan ya bahwa positif kali positif kali positif kali negatif, ya kan? Positif kali positif positif, positif kali positif tetap positif, positif kali negatif tetap apa bukan tetap jadi negatif gitu. Artinya kalau dalam baris bilangan ini 0, ke kanan itu kan positif, ke kiri itu negatif. Nah, artinya di sini dia kurang dari ya kan? Nah, jadi udah ketahuan nih bahwa nilai A itu lebih besar dari nilai B karena B-nya negatif ya kan. Positif lebih besar dari negatif. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. B kah? Bukan B. Jadi jawabannya yang A. Oke, gimana paham nggak teman-teman? Jadi sebenarnya ya kalau kita jabarin dulu ya satu-satu ya. Tanpa kita ngitung hasilnya pun kayak ketahuan deh.
positif, kali negatif, kali negatif. Oh, ternyata hasilnya yang A itu positif, ya kan? Yang ini negatif. Nah, berarti ketemu tuh. Oke, paham ya? Nah, eh entah contoh soalnya agak sulit ya. Desimal tapi gak apa lah ya, biar kalian terbiasa gitu. Ini ada yang resen, Fadli. Gimana? Fadli mau nanya nggak nih? Kata, oke, paham ya semuanya. Fadli jadi nanya nggak? Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diberikan GX sama dengan X kuadrat min 4 dan GC sama dengan 12. Apabila nilai C-nya kurang dari 0, berapakah nilai dari GC min 2? Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita kerjain dulu apa yang diketahui. Diketahuinya kan GX sama GC. Nah, maksudnya gimana? GX, GC. Nah, kita tinggal mensubstitusi aja ya kan? Berarti GC sama dengan X-nya diganti dengan C. C kuadrat min 4. GC-nya ini kan hasil adalah 12. 12 sama dengan kuadrat min 4. Habis itu kita pindah-pindahkan gitu ya. C kuadrat sama dengan 12 tambah 4. C kuadrat sama dengan 16. Maka nilai C-nya adalah plus minus akar 16. Yaitu plus minus 4. Eh, putus-putus tah suara aku. Oke, oke, makasih guys. Ini sudah aman kah? Karena di sini aku pakai paketan dan sinyalnya, iya, cuacanya sedang tidak bagus sih di sini. Eh, dari tadi lag kah? Udah aman ya. Oke. Nah, misal nanti mulai putus-putus atau hilang, itu bisa ini, bisa kabarin lagi. Apa aku ganti ke WiFi dulu ya? Bentar ya guys ya. Coba aku tes lagi sebelum kita lanjut. Eh, aman? Halo? Kak, kenapa C2 dan 12 pindah ruas tapi gak jadi minus? Oh gitu. Oke, 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 oke. Nah, kenapa? Sebenarnya bukan pindah ruas ya. Kalau kalian nanti kuliah di prodi matematika atau semacamnya yang bahas tentang matematika itu bukan pindah ruas namanya. Namanya itu adalah konsep persamaan ya kan. Dalam sebuah persamaan, apapun yang di ruas kiri dengan ruas kanan itu harus diperlakukan sama. Misalkan kita mau menyisakan C kuadrat aja di ruas kanan gitu ya. Berarti untuk menghilangkan apa? Untuk menyisakan C kuadrat aja di ruas kanan, kita perlu menghilangkan min 4 dengan cara ditambah 4. Ruas kiri ditambah 4, ruas kanan ditambah 4. Jadinya 12 tambah 4 16, min 4 tambah 4 kan habis. Nah, makanya C kuadrat sama dengan 16 gitu. Gitu ya. Ya, seperti itu. Aman, 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 aman. Jadi eh, bukan pindah ruas sih sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, G2 sama dengan 2 kuadrat min 4 sama dengan 4. Oke, udah dapat ya. Nah, di sini em, C-nya kurang dari 0. Artinya yang memenuhi itu kalau kurang dari 0 gimana? Kurang dari 0. Artinya bilangannya adalah negatif. C-nya sama dengan min 4. Oke, berarti kalau GC min 2 itu kita mencari min 4 dikurangi 2 atau G min 6, yaitu min 6 kuadrat kurangi 4. Min 6 kuadrat, min 6 kali min 6, 36 kurangi 4 yaitu 32. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh alah gitu. Ayo siapa yang terkecoh? Karena bukan Kak jawabannya, benar Bagas. Oke, ya seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 32. Oke, gimana? Sudah dapat dipahami teman-teman? Ada yang tanya nggak? Kenapa C kuadrat sama dengan 16? Kemudian untuk mencari nilai C-nya kok plus minus ya gitu ya?
Aku rasa udah paham sih yang ini. Oke, sudah paham. Aira paham. Zahwa, Bagas, Dwi, dan teman-teman. Ini kenapa Muhammad Syafiq ini? Satu, satu, satu. Paham, Kak? Oke, siap ya. Alpia sama Isu sudah paham. Kita lanjut lagi. Itu sembilannya dari mana, Kak? Sembilan? Ah, sembilan? Nggak ada sembilan. Ini G ya, teman-teman ya? Bukan sembilan. Ya, G. Heeh, begitu. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Komposisi, fungsi, dan inverse. Kita nge-review dulu materinya, nanti kita bahas soal, full bahas soal, oke? Ya, komposisi fungsi ya kan. Tadi kan udah belajar fungsi itu. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya itu ada lebih dari satu ya kan? Misalkan dari daerah asal, ya kan, yaitu X. Kemudian kita relasikan secara fungsi ke daerah kawan, yaitu apa namanya, relasikan F, maka menghasilkan GX, misalkan gitu. Nah, nah jadi dari eh, ini bukan GX ya harusnya ya. Walah, walah. Sebentar, guys. Em, ini itu. Oh iya bener deh, ini daerah asalnya GX. Oke. Nah, pertama tuh, kalau kita relasikan, maka kan hasilnya kan fx ya. Ya kan, x-nya kan dari daerah asalnya gitu kan. Nah, bagaimana kalau dari relasi, satu fungsi maksudnya, relasi fungsi, kita relasi fungsikan lagi, G, misalkan menghasilkan F, kok F, X, G, F, X, dengan daerah asalnya GX gitu. Itu namanya komposisi fungsi. Itu disebut dot. Ya, dot boleh, bundaran boleh, sama aja. Kita lanjut lagi. Nggak boleh benci-benci ya. Paham kok harusnya ntar lagi. Nah, jadi kayak dua kali gitu. Jika fungsi f, ya kan, a ke b, dilanjutkan fungsi g, b ke c, maka dapat dinyatakan g bundaran f atau g dot f gitu ya. Yaitu relasinya a ke c. Nah, jadi kalau misalkan f bundaran gx itu adalah f gx, daerah asalnya yaitu si g gitu ya. Nah, contohnya gini dah, teman-teman. Kalau misal kita punya fx-nya itu 3x min 2 misalkan. Kemudian gx-nya itu x plus 1. Nah, ada dua ya, ada fx 3x min 2, ada gx x plus 1. Kemudian mau kita cari f bundaran gx. F bundaran GX artinya daerah asalnya itu adalah si GX. Ya. Nah, jadi si GX-nya ini menjadi daerah asal. X-nya kita ganti dengan GX. Oke, oke. X-nya ini kita ganti menjadi GX, nilai pada GX-nya. Nah, berarti 3 dikali X plus 1 dikurangi 2. Nah, karena X-nya di sini, kita ganti menjadi nilai dari si GX-nya. Gitu ya konsepnya. Nah, kemudian 3X plus 3 kurangi 2, 3X plus 1. Ternyata F bundaran GX-nya adalah 3X plus 1. Gitu. Kemudian kalau kita mau mencari G bundaran Fx, G bundaran Fx berarti GFX. Nah, GFX jadinya si Fx-nya yang menjadi daerah asalnya. Berarti 3x min 2 ditambah 1, yaitu 3x min 1. Nah, jadi ketemu deh gitu. G bundaran Fx-nya 3x min 1. Gitu. Gimana? Masih bingung kah, teman-teman kah, tentang komposisi fungsi? Ini mapel kelas 10 gak sih? Iya dong, ini matematika dasar, teman-teman. Kita nge-review lagi ya, biar nanti pas bahas soal tuh nyambung. Oke, aman ya. Terus lanjut lagi lah ya. Nah, pada komposisi fungsi, em, ini bukan komposisi fungsi sebenarnya. Kayak rumus-rumus fungsi yang lain lah gitu ya. Rumus
rumus fungsi yang lain lah gitu. Nah, rumus-rumus fungsi yang lain, kalau misal kita mau mencari penjumlahan ya kan, penjumlahan kedua fungsi gitu misalkan. Ada fx-nya itu misalkan 3x min 2. Terus ada gx-nya itu misalkan x plus 5. Nah, kemudian kita mau mencari f ditambah gx. Nah, kalau F ditambah GX itu penjumlahan ya teman-teman. Artinya Fx ditambah GX itu. Tinggal kita jumlahkan saja. 3x min 2 ditambah dengan x plus 5. Yaitu 3x tambah x yaitu 4x. Min 2 tambah 5 yaitu plus 3. Nah, ini namanya penjumlahan gitu ya. Penjumlahan fungsi. Fungsi-fungsi gitu. Nah, kalau misalkan pengurangan gimana? Ya sama aja. Tinggal dikurangi saja. Fx dikurangi Gx. Fx-nya itu 3x min 2 dikurangi dengan Gx-nya itu x plus 5. Nah, 3x dikurangi x yaitu x. Min 2 dikurangi 5. Min ketemu plus jadinya negatif ya. Min 2 dikurangi 5 yaitu min 7. Nah, jadi ketemu hasil pengurangannya adalah 2x min 7. Gitu. Oke, oke. Kemudian kalau perkalian gimana? Ya tinggal dikali aja gitu ya. F dikali Gx. Berarti Fx dikali dengan Gx. Tinggal dikali aja. 3x min 2 dikali x plus 5. Berarti ini perkaliannya gimana? 3x dikali x. 3x dikali 5. Min 2 dikali x. Min 2 dikali 5 gitu ya. Nah, berarti 3x kuadrat. 3x kali 5 plus 15x min 2x min 10. 3x kuadrat plus 13x min 10. Nah, jadi seperti itu. Review tipis-tipis lah ya, gitu. Aljabar ya. Oke, paham ya? Kalau pembagian, ya tinggal dibagi. Kalau pangkat, maka pangkatnya bisa kita kita taruh di luar lah gitu intinya. Nah, oke, sepertinya aku tidak puas buat contoh yang ini. Kita coba lagi yang pangkat misalkan ya. Misalkan yang pangkat. Oke, di sini yang pangkat nih. Contoh yang keempat misalkan. F 2x. Nah, berarti artinya Fx dipangkatin 2 gitu. 3x min 2 dipangkatin 2. Yaitu 3x min 2 dikali 3x min 2. 9x kuadrat. 3x dikali min 2 min 6x min 6x min 6x berarti min 12x min 2 kali min 2 plus 4. Nah, jadi ketemu tuh perkaliannya gitu. Oke. Mau nangis tapi sayang mesti reserve. Astaga. Oke teman-teman, gimana? Eh, sudah paham? Aku lagi bad mood aja, aku sakit masuk Zoom. Iya, bagus Kak Isa. Kalau fungsinya bentuk pecahan Kak, boleh. Misalkan kita punya teman baru HX misalkan. HX-nya itu misalkan X per 2 ya kan. Terus kita tambahin teman baru lagi MX misalkan. MX-nya itu 2, jangan deh MX-nya itu 5. Nah, aku tantang teman-teman, kalau misalkan gini, F, iya kok, HX, H per MX. Nah, gimana tuh? Gimana nih? H per MX artinya kalau pembagian berarti HX dibagi MX ya kan? X per 2 dibagi 5 yaitu X per 10. Ah, kok 10 X? 10 per X? X per 10. Ya dong. Kebalik ya. Nah, gimana ya? Paham nggak teman-teman kalau kayak gini? 1/2 dibagi 4 sama dengan apa? Apakah sama dengan 1 dibagi 2/4? Kalau ada kayak gini, 2 ini turun, jadinya 1/8. Kalau ada kayak gini, 4-nya yang naik, jadinya 4/2 atau 2. Atau kalau kayak gini, setengah per 4/3. Yang ini turun ke sini, yang 3 naik ke sini. Jadinya 3 kali 1
dibagi 2 kali 4, yaitu 3/8. Iya, paham nggak konsep-konsep ini? Kalau hitungan dasar nih, kalau ada pecahan-pecahan kayak gini, siapa yang masih bingung? Kurang paham ya? Masih bingung ya? Nih ya, simpelnya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, biar paham. Nah, jadi gini, pakai cara ini aja deh. X per 2 dibagi 5. X per 2 dibagi 5. 5 ini adalah 5/1, ya kan? Nah, jadinya pembagian bisa kita menjadi perkalian dengan cara penyebutnya dibalik. Berarti 1/5. Yaitu X dikali 1, yaitu X. 2/5, yaitu 10. Gitu. Atau contoh yang lain tadi, setengah dibagi 4. Oh, berarti setengah dibagi 4. 4 itu 4/1. Berarti dibalik ya, 1/4, yaitu 1/8. Atau kalau 1/2/4. Nah, berarti 1 dibagi 2/4. 1 pembagian jadi perkalian, penyebutnya dibalik 4/2, jadinya 1 kali 4, 4. 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, seperti itu lah ya, teman-teman ya. Oke, ketik 1. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke inverse. Aman, 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 aman. Oke, aman ya. Ya, seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Oh, satu-satu lagi deh. Kasihan si M-nya nggak kepake. Misalkan gini, F bundaran M X. F bundaran MX. Nah, gimana nih ya? Berarti F MX. MX-nya jadi daerah asal di si FX gitu. FX-nya itu kan 3x-2. Berhubung di sini FMX, maka X-nya diganti dengan nilai MX-nya. Nah, maka dari itu X-nya kita ganti dengan nilai MX-nya adalah 5. Yaitu 3 kali 5 kurangi 2. 15 kurangi 2 yaitu 13. Oke, terakhir, satu lagi terakhir. Misalkan M bundaran GX. Nah, gimana nih kalau gini? M bundaran GX. Kira-kira apa ya jawabannya ya? M bundaran GX. Dicoba dulu. M bundaran GX. M bundaran GX berarti M GX. Nah, kata Zahwa nggak ada. Ada jawabannya. Yang lain gimana? Apakah nggak ada? Yakin nih nggak ada nih. Kata PIN. Username-nya PIN ya. 5 x plus 25. Gimana tuh? Yang lain gimana? Kata Bagas 5. Ada lagi yang mau jawab-jawab? Nah, jadi gini teman-teman. MGX. GX-nya menjadi daerah asal pada si M ya kan? Nah, kita lihat nih. MX sama dengan 5. Ada X-nya enggak? Nggak ada ya kan? Kalau nggak ada X-nya, kita nggak bisa substitusi. Maka dari itu ya tetap hasilnya 5. Gitu. Beda dengan misalkan MX-nya 5X. Misalkan ya, MX-nya sama dengan 5X. Oh, berarti X-nya ini yang kita ganti menjadi X plus 5 dari si GX-nya gitu. Nah, berhubung si MX nggak punya X, maka dari itu ya udah hasilnya mau berapapun dia hasilnya 5 gitu. Misalkan M2 ya kan. M2 ada X-nya nggak? Nggak ada, ya berarti hasilnya 5. M-10 misalkan. M-10 ada hasilnya nggak? Nggak ada hasilnya. Ada X-nya nggak ada hasilnya berarti 5 gitu. Nah, artinya berapapun ya kan, berapapun nilai X-nya dia akan berpasangan dengan 5 gitu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini tuh pasangannya 5 gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, gimana? Paham ya? Paham ya? Oke. Ah, nah, minum dulu guys. Oke, Kak Rusdi kemana? Oh iya, Rusdi mana, Dek? Iya, kemarin kita tebak-tebak ya, tebak-tebak Rusdi. Nanti main tebak-tebakan lagi, guys. Aman aja. Kita lanjut lagi belajar dulu. Iya, masih ingat Rusdi aku juga. Oke, kita lanjut lagi ke inverse ya. Komposisi udah, kita lanjut lagi ke inverse.
Inverse fungsi. Nah, inverse itu artinya berkebalikan ya kan? Nah, suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Kalau dari daerah asal X, kita pasangkan dengan anggota Y pada daerah kawan, itu menghasilkan Fx sama dengan Y. Tapi kalau dibalik, jadinya inverse. F inverse dari Y itu adalah X. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Inverse itu kebalikannya gitu ya. Nah, di sini ada fungsi asal dan fungsi inverse. Ada rumusnya gitu. Kan yang kalian ketahui itu yang seperti ini ya. Misalkan ada f fx, fx sama dengan x plus, jangan x plus lah, 2x min 5 misalkan gitu. Ditanya inversenya, inversenya berapa ya gitu. Artinya gini teman-teman, f inverse 2x min 5 sama dengan x. Nah, permasalahannya kan yang ditanya f inverse x. Kita harus mengubah nilai dari 2x min 5 menjadi nilai x dengan cara dimisalkan. Biasanya itu dimisalin dulu. Misal 2x min 5 sama dengan A gitu. Oh, berarti 2x sama dengan A plus 5, X sama dengan A plus 5 per 2. Nah, berarti F inverse X sama dengan X-nya itu kita ganti menjadi A plus 5 per 2. Nah, nanti kita kembalikan lagi apa yang kita misalkan ke dalam bentuk X-nya. X plus 5 per 2. Nah, jadi untuk Fx sama dengan 2x min 5, inverse-nya itu adalah X plus 5 per 2. Nah, maka dari itu didapatkan rumusnya. Kalau ada bentuk AX plus B, AX plus B, inversnya adalah X min B per A. Gitu. 2X min 5, inversnya adalah X plus 5 per 2. Paham sampai sini? Ini untuk satu. Oke. Ya, link Zoom nanti akan diberikan ya di terakhir. Kalian fokus aja dulu dengan materi di kelasnya, oke? Uh, link record ada, rekaman kelas ada, materi dibagikan, link grup nanti di akhir. Oke, aman ya? Kita lanjut lagi. Nah, jadi kenapa rumusnya ya fx sama dengan ax plus b kok jadi inversenya x min b per a gitu? Itu ada asalnya seperti ini. Nah, tapi kayak gini itu ada syaratnya. Dengan syarat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya yaitu 2 itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan sama dengan 0, X plus 5 per 0, nah maka dia akan menghasilkan bentuk tidak terdefinisi gitu. Nah, jadi dia bukan sebuah fungsi ya kan? Harusnya gitu. Oke, sip ya, aman ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau minus A-nya bisa Kak? Bisa. Misalkan gini, fx sama dengan min 3x plus 7. Berarti f inverse x-nya berapa? Oke, di sini A-nya adalah min 3 ya. Berarti per min 3. Ya kan? Terus x min 7. Berarti x min 7 per min 3. Atau karena di sini negatif, biasanya dapat disederhanakan menjadi min x kali min kali x. Nah, bentar, aku bilang min kali x min kali min berarti plus 7 per 3. Nah, jadi seperti itu. Ya, gimana Zawa? Bisa dipahami dan teman-teman lainnya? Oke, ini efek anu guys, efek kecapean negara touring kampus itu loh, Surabaya. Oke, sebelumnya Malang. Aku punya foto-foto UB sama UM sama Polinema. Terus yang kemarin Surabaya. Ya, amin ya. Kalian juga yang sedang tidak fit, semoga cepat sembuh. Contoh lain, Kak, enakan pakai pemisalan. Iya, pakai pemisalan bisa. Misalkan hafal rumus itu juga lebih cepat. Contoh lain, Kak. Apa contohnya? Besok aku yang tur. Oke. Nah,
Oke, lanjut lagi deh. Ini nih, contoh lainnya ya. Fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Nah, gimana kalau bentuknya pecahan ya kan? Ya udah, sama aja sebenarnya. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, coba kita fokus ke ini aja. Nah, berarti kan tadi f inverse x-nya adalah x min b per a, gitu kan? Nah, tapi, tapi, kalau ada dua kayak gini teman-teman, nah itu tuh kita tukar tempat. Jadi maksudnya gimana? A-nya sama D-nya tukar tempat. Karena kan koefisien pada variabel X-nya dia menjadi koefisien X pangkat 0 ya kan? Atau koefisien lah gitu, konstanta gitu. Nah, di bagian penyebutnya. Nah, jadinya F inverse X-nya adalah A-nya sama D-nya tukar tempat, tapi kita negatifkan. Supaya mempertahankan bentuk plus B sama CX-nya gitu. Biar kan tadi kan dinegatifkan. Nah, biar nggak repot-repot dinegatifkan, mending yang dinegatifkan adalah yang ditukar A sama D-nya. Nah, jadi Fx sama dengan 2x min 5, berarti F inverse X-nya adalah min 1x atau min x min 5 per 3x min 2. Dengan syarat 3x min 2 nggak boleh sama dengan 0. 3x nggak boleh sama dengan 2, x-nya nggak boleh sama dengan 2 per 3. Berarti x-nya nggak boleh sama dengan 2 per 3. Udah ketemu inverse-nya seperti ini. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Apakah aman? Oke. Aman ya? Kata Abian aman. Oke, Abian udah muncul nih. Oke. Mau asalnya gimana? Jadi dimisalin aja kayak tadi ya kan. Karena fx sama dengan y, fy, f inverse y maksudku sama dengan x. Nah kan dibalik ya. Kalau misal di soal ya ketemu f3 sama dengan 5. Kemudian ditanya f inverse 5 berapa ya? Yaitu 3 gitu. Nah, jadi kayak itu inverse kebalikan. Nah, berarti kalau kayak gini f inverse 2x min 5 per 3x plus 1 sama dengan x. Kita buat pemisalan. Misal 2x min 5 per 3x plus 1 sama dengan m misalkan gitu. Nah, kita kali-kalikan ya 2x min 5 sama dengan 3mx plus m. Kemudian x-nya jadi 1, 2x min 3mx sama dengan m min 5. Kemudian X-nya kita keluarin jadinya 2 min 3M dikali X sama dengan M min 5. Maka X-nya sama dengan M min 5 per 2 min 3M. M-nya nanti kita kembalikan lagi ya teman-teman. F inverse-nya adalah M min 5 per 2 min 3M. Kita kembalikan lagi ke bentuk X-nya. X min 5 per 2 min 3X. Itu. Ada ibu kak. Sabar. Jangan. Oke, nah ini kan bisa kita kalikan negatif sih sebenarnya. Kalau misal mau dikalikan negatif, itu menjadi min X plus 5 per 3X min 2. Nah, kan ujung-ujungnya tetap sama. Gitu. Mau pakai pemisalan bisa, nggak mau pakai pemisalan, mau pakai rumus langsung juga bisa. Hasilnya tetap sama. Oke, gimana? Amankah teman-teman? Aman. Min 5-nya tetap kah nggak berubah plus? Mana? Min 5-nya. Iya, jadi plus nih. Min 5 jadi plus. Karena kita kalikan negatif gitu ya. Nah, karena di sini kan di penyebutnya kan min 3x-nya di belakang. Kalau misal mau di depan, mau versi di depan tuh, ya tinggal kalikan negatif. Tergantung dengan apa yang ada pada pilihan soal. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau bentuk-bentuk yang lain gimana? Misalkan ada pangkat fx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Berarti f inverse x-nya adalah x min 3 per 2, ya kan? Kita pangkatin dengan setengah. Karena
berkebalikan, inverse ya. Kalau pangkatnya ini kan 2/1 gitu ya. Nah, berarti inverse-nya adalah 1/2. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, caranya tetap sama sih sebenarnya. Kalau teman-teman ingat ya, fx sama dengan ax plus b, berarti f inverse x-nya adalah x min b per a gitu. Nah, cuman kalau kan ketambahan pangkat ya, yaitu n, berarti pangkatnya 1/n gitu. Nah, kan kurang lebih sama ya, duanya pindah, plus jadi min, ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman pahami lagi lah ya, terkait rumus-rumus yang beda gitu. Biasanya yang ini jarang keluar sih, yang pangkat sama yang bentuk akar gitu. Seringnya adalah pecahan sama bentuk yang biasa. Tapi yang namanya UTBK kita nggak bisa memprediksi, jadi pahami aja, pelajari semua gitu. Sekalian aja gitu. Oke, bentuk berikutnya kalau misal ada akar ya, bentuk akar. Misalkan akar tiga dari X dari 5X min 7. Nah, berarti gimana nih? F inverse X-nya adalah X plus 7 per 5. Karena di sini akar, berarti di sini menjadi pangkat, yaitu 3. X pangkat 3 plus 7 per 5. Karena akar itu kan sebenarnya pangkatnya udah pangkat seper gitu ya. Akar 3 berarti sepertiga. Jadi inverse-nya adalah pangkat 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Bisa dipahami teman-teman? Untuk yang sifat nomor 7 ini ya yang barusan tadi ya kan? Seperti itu. Oke, ya kita lanjut lagi. Karena sudah 1 jam ini ya. Kita lanjut lagi. Breakingnya kelihatan. Jika F2X plus 1 sama dengan 3X min 2, maka F inverse 4 berapa? Ini adalah soal pretestnya. Nah, teman-teman yang udah mencoba gimana? Apakah bingung di soal yang ini? Ini tuh termasuk mudah ya di UTBK, teman-teman. F2X plus 1 sama dengan 3X min 2. Maka F inverse 4-nya berapa ya? Kita pahami konsep inverse. Kalau ada Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Dibalik. Kata Abian kegocek satu soal. Oke. Ingat nggak ya soal yang mana, Abian? Atau aku cek lagi deh ntar di jawabanmu. Ini ya, konsep inverse, kebalikan. Fx sama dengan Y. F inverse Y sama dengan X. Oh, berarti kalau gini tuh tinggal dibalik aja, ya kan? F inverse 3x min 2 sama dengan 2x plus 1. Yang pernyataan cukup, tidak cukup. Oke, siap. Nah, sekarang kita harus mengubah 3x min 2 menjadi 4. Kita harus mengubah bentuk 3x min 2 menjadi 4 yang ditanyakan gitu ya. Nah, artinya 3x min 2 sama dengan 4. X-nya berapa ya yang harus kita substitusi? 3x min 2 sama dengan 4. 3x sama dengan 4 ditambah 2. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3, yaitu x sama dengan 2. Artinya F inverse 3x min 2 supaya jadi F inverse 4, itu kita harus substitusi nilai x sama dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 1, yaitu 4 tambah 1, yaitu 5. Udah selesai. Jadi jawaban yang benar adalah 5. Gitu. Oke. Gimana? Gampang kan? Tadi siapa nih yang masih lama gitu? Lebih dari 2 menit lah mengerjakan soal ini. Siapa yuk? Bisa resen, bisa kasih reaction ya. Oke. Gimana? Tadi yang merasa kesulitan mengerjakan soalnya, apakah sudah paham dengan konsepnya? Harusnya sih aman lah ya, bisa paham ya. Nah, nanti coba coba cari soal gitu ya, soal inverse. Nah, nanti coba kerjain gitu. Oh, jadi itu si 4 nggak langsung substitusi ya, Kak? Enggak lah, gitu. Atau ada dua versi lain sih. Kalau versi biasanya kan kita mengubah dulu. Oke, pakai versi biasa ya, biar kalian bisa tahu bedanya gitu. Ini sebenarnya versiku sih, yang kayak gini. Biar cepet aja pas UTBK. Atau mau pakai versi biasanya ya, yang diajarin di sekolah. Nah, berarti kan F inverse 3x min 2 sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau versi yang diajarin di sekolah atau versi konsep dasarnya itu gini.
F inverse 3x min 2, kita ubah bentuknya menjadi F inverse X. Baru kita substitusi nilai X-nya menjadi 4. Jadi ada 2 step. Kalau caraku tadi, itu menghilangkan satu step. Jadi nggak perlu cari F inverse X-nya dulu, langsung gimana caranya 3x min 2 menjadi 4. X-nya harus kita substitusi berapa ya gitu. Nah, kalau cara biasanya gini, berarti 3x min 2-nya kita ubah menjadi X. Oke, nah berarti misal 3x min 2 sama dengan M. 3x sama dengan M ditambah 2, X sama dengan M plus 2 per 3. Oh, berarti F inverse X-nya itu adalah 2 kali M plus 2 per 3 ditambah 1. 2 kali M ditambah 4 per 3 tambah 1 sama dengan kita samain penyebut 3 per 3, jadinya 2M plus 7 per 3. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X-nya, yaitu 2X plus 7 per 3. Nah, berarti F inverse 4 adalah 2 kali 4 tambah 7 dibagi 3. 8 tambah 7, 15 dibagi 3, yaitu 5. Sama saja. Nah, jadi mau pakai cara yang ini boleh, mau pakai cara yang ini yang lebih simpel juga boleh. Nah, tapi kalau misal teman-teman masih belum memahami konsep yang ini, saranku coba direview kembali, evaluasi kembali materinya, pakai cara yang ini dulu. Nah, nanti karena kalau sudah paham alurnya kayak gimana, itu dapat rumus cepatnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jangan salah ya, bukan jangan salah pasangan. Maksudnya, jangan salah dalam mengerjakan UTBK. Kan kebanyakan gini kan, oh mendekati UTBK nih, aku harus belajar matematika dengan cara cepat ya, rumus cepat gitu. Nah, kalau kita belajar dengan cara cepat, tanpa memahami fondasinya, ini anggaplah fondasinya gitu ya, fondasi materinya, konsepnya gitu. Nah, langsung ke cara cepat. Ya itu sama aja nanti kita bingung gitu ya. Kita bingung mengaplikasikan kalau misal soalnya udah beda variasi. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa alangkah lebih baik kita pahami konsep dasarnya dulu. Walau baru paham cara kamus lebih, iya seperti itu. Sebenarnya bukan caraku aja sih, kayaknya ada orang-orang lain yang mudah menemukan ini. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kalau kita semakin mempelajari matematika ya, atau semakin sering latihan soal, harusnya dapatlah versi sendirinya. Paham yang awal kah asli daripada yang sekolah. Oke, mantap ya. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Ini gak apa-lah, aku kasih dua versi. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu ice breaking. Ini ini sebenarnya soal Simaui. Aku nggak tahu ya soal Simaui tahun berapa. Coba aku cek dulu. Um, Kalau teman-teman apa ya ambis UI ya, anak ambis UI atau yang mengejar PTN UI kan mesti nyoba-nyoba soal simak tuh, mesti ketemu lah soal-soal kayak gini. Bentar, simak UI-nya tahun berapa ya? Tat, 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 tat. Sudahlah nggak ketemu. Bentar, 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 ada di sini kayaknya. Oke, bentar teman-teman, aku minum dulu ya. Nah, oh alah, simak UI 2018 ternyata. Oke, ini belum aku ganti, aku harus mencantumkan sumber. Di sini aku ambil soal Simaui 2018 eh, itu Madas ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek. Kalau nggak salah Madas sih. Oke, kita lanjut. Kayak asing sama soal ini. 2024. Nggak tahu sih 2024 sebenarnya masih simpang siur ya. Kayak kebenarannya soalnya. Aku aja dapat 2024 sama 2023 tuh dari Twitter, dari grup-grup juga gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jika x plus 1 sama dengan 2x min 7 per x plus 1, maka, nah ini gimana nih? Ini ditanya f inverse 1 sama dengan 11. Oke, ada dua versi. Fx plus 1, kita apakah ubah dulu menjadi bentuk fx, kemudian, bukan. Apakah kita ubah dulu menjadi bentuk f inverse 2x min 7 x plus 1, kita ubah menjadi bentuk f inverse x, baru habis itu kita cari, oh tidak, ini inverse ya, yang kedua maksudnya ya, f inverse min satunya. Ini sangat panjang ya, sangat panjang, dan si Maui juga
Kayaknya 1 menit 2 menit dah kalau mau lebih lama itu. Oke, gini teman-teman. Fx plus 1 ditanya F inverse 1. Langsung aja. X plus 1 sama dengan min 1. Kita harus substitusi X berapa ya supaya hasilnya apa menjadi F min 1 gitu. Berarti min 1 yaitu X-nya sama dengan min 2. Oke, untuk yang pertama, untuk mencari nilai F min 1 itu kita harus substitusi X-nya min 2. 2 kali min 2 dikurangi 7 per min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 min 4. Min 4 dikurangi 7 min 11 per min 1 sama dengan 11. Oke, ternyata benar. Jadi F inverse, F min 1-nya adalah 11. Gitu. Paham, paham, paham? Lanjut lagi yang kedua. Sekarang F inverse min 1. Nah, ini gimana ya? F inverse min 1. Berarti eh, F inverse min 1 sama dengan 3. Kalau kita cari inverse gini kan aslinya ribet ya. F inverse 2x min 7 per x plus 1 sama dengan x plus 1. Apakah kita pakai cara yang kayak gini? 2x min 7 per x plus 1 sama dengan min 1. Nanti x-nya berapa ya supaya dapat hasilnya min 1? Nah, itu bisa juga. Tapi kita ingat lagi konsep dasarnya. Fx sama dengan y. F inverse y sama dengan x. F inverse min 1 sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan min 1. Oke, ya udah kita pakai ini lagi. X plus 1 kita ganti menjadi apa namanya? Bukan diganti ya. X plus 1 sama dengan 3. Nilai X-nya berapa ya gitu? X sama dengan 3 kurangi 1 yaitu 2. Oh, ternyata untuk mencari nilai F2, F2 dah. F3, X-nya kita ganti menjadi 2. 2 kali 2 kurangi 7 per 2 tambah 1. 4 kurangi 7 yaitu min 3 dibagi 3 yaitu min 1. Ternyata benar nih. F3 sama dengan min 1. Ternyata benar. Oh, berarti F inverse min 1 sama dengan 3. Itu juga benar. Nah, maka dari itu nomor 2 juga benar. Nomor 1 benar. Nomor 2 juga benar. Gitu. Gimana? Soal si mau ini kan senggol dong ya. Gaplek nih, Bos. Oke, oke. Aman nggak nih, teman-teman? 1 sama 2. Sebelum kita lanjut lagi. Aman, aman, aman. Oke. Kita lanjut lagi. Terus berikutnya, yang ketiga, F bundaran F inverse min 1 ya kan, sama dengan min 9. Nah, ini gimana nih? F bundaran F inverse. Nah, ini tuh gimana ya? Kalau ada F bundaran F inverse min 1, itu sama dengan F inverse dari min 1. Kita cari F inverse min 1 dulu. Tadi kan ketemu F inverse min 1 adalah 11. Oh, berarti F11. Kita harus mencari nilai F11. Apakah F11 sama dengan min 9? Gitu. Seperti biasa, kita cari pakai X plus 1 sama dengan 11. X-nya sama dengan 11 kurangi 1, yaitu 10. Untuk mencari nilai F11-nya, kita tinggal ganti atau substitusi X-nya menjadi 10. 2 kali 10 kurangi 7, 10 tambah 1. 20 kurangi 7, yaitu berapa? 13 ya. 13 per 13. Oh, astaga, aku ternyata salah. F inverse min 1 ya di sini. Bukan F min 1. Oke, oke. Oke, tidak apa-apa. Kita ulangi lagi. F inverse min 1. F inverse min 1 itu nilainya adalah 3. Nah, berarti di sini X plus 1 sama dengan 3. 3 kurangi 1 berarti X-nya 2. Nah, jadi untuk mencari F3-nya, itu kita substitusi X-nya menjadi 2. 2 kali 2 kurangi 7 per 2 tambah 1. 4 kurangi 7 min 3 per 3.
yaitu min 1. Salah ya, yang ketiga ya. F. Oh, alah, rupanya di sini aku ada yang keliru. Oke, oke, oke. Oke, aku ulangi. Ada inverse ternyata. Untuk sifat inverse, F bundaran F inverse, pangkat inverse-nya itu punyanya mereka berdua, teman-teman. Jadi F inverse bundaran F inverse min 1. Nah, gini dulu. Oke, aku lupa aturan yang ini. Jadi pangkat di sini itu karena dia kurung ya, sama kayak gini nih, 2x pangkat 2. Nah, berarti kan pangkat 2-nya itu punya kedua ya, 2 pangkat 2 sama x pangkat 2, makanya jadinya 4x kuadrat gitu. Nah, jadi F bundaran F inverse pangkat min satunya itu punyanya mereka berdua ya. Nah, jadinya F inverse bundaran F inverse min 1. Maka dari itu F inverse min 1. Kita kerjain dari dalam dulu. F inverse min 1. F inverse min 1 adalah 3. Karena pernyataan 2 benar. Berarti F inverse 3. F inverse 3 itu berapa? Gitu kan ya. Nah, berarti sekarang kita harus mencari F inverse 3. F inverse 3. Ah, mengganggu banget ya pilekku. Oke. F inverse 3. F inverse 3. Kita harus mencari tadi inverse-nya gimana dah? F inverse 3. Oke. F inverse 3. Apakah F inverse 3 itu sama dengan 9 gitu kan ya? Yang ini kan F inverse 3. Apakah F inverse 3-nya itu sama dengan 9? Kita mengeceknya pakai F9 sama dengan 3 gitu. Berarti kita X plus 1 sama dengan 9, X-nya sama dengan 9 kurangi 1 yaitu 8. Kita cari F9 dengan cara mensubstitusikan X-nya 8. Jadinya 16 kurangi 7 yaitu 9 per 9 yaitu 1. Ternyata bukan 3 ya. Berarti salah dong. X plus 1 sama dengan... Oke, coba ada yang anu nggak? Min 9 nggak sih, Kak? Wah, astaga. Ah, ya terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf, saya tidak fokus. Sepertinya harus minum lagi. Oke, oke. Maaf guys ya. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Fokus, fokus, fokus. Oke, aku udah minum. Kalian minum juga. F inverse 3 apakah min 9 gitu kan? Berarti F min 9 sama dengan 3. Namanya inverse kan bisa dibolak-balik. Nah, maka dari itu kita harus mencari X plus 1 supaya sama dengan min 9 itu kita harus substitusikan berapa gitu kan ya. Nah, ternyata untuk mencari nilai F min 9 kita harus mensubstitusikan X-nya min 10. Berarti 2 kali min 10 kurangi 7, min 10 tambah 1. Jadinya min 20 kurangi 7, min 27 per min 10 tambah 1, min 9, yaitu 3. Ternyata benar, F min 9 sama dengan 3. Maka dari itu, F inverse 3 sama dengan min 9. Jadi nomor 3, jawabannya adalah benar. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kuncinya adalah kalau ada pangkat dan ini masih dikurung ya, masih dikurung, itu punyanya berdua gitu ya. F inverse, bundaran F inverse. Nah, baru tuh habis itu lakuin sifat komposisi. Oke, sip, sip, sip. Thank you teman-teman. Terima kasih telah mengingatkan. Oh, nomor 4 belum ya? Oke, nomor 4. Eh, 1 per F inverse min 2. Oke, di sini 1 per F inverse min 2 sama dengan 4 per 9. Kita harus mencari nilai F inverse min 2.
Oke, nah, eh, tahu konsep ini nggak teman-teman? Kalau ada pecahan kayak gini, A per B sama dengan C per D. Berarti dikali silang. A kali D sama dengan B dikali C. Ya kan? Nah, maka dari itu kita lakuin hal kayak gitu. 1 per F inverse min 2 sama dengan 4 per 9. Berarti 9 sama dengan apa? F inverse min 2 dikali 4 gitu ya. 4 dikali F inverse min 2. Aku tulis di bawah aja deh. 4 dikali F inverse min 2 sama dengan 9 kali 1 9. Maka F inverse min 2 sama dengan 9 per 4. Nah, katanya kayak gini. Apakah benar kayak gini? Nah, kita harus cek lagi. Oke. Nah, mengeceknya gimana nih? Dengan cara disubstitusi lagi ya, teman-teman ya. Aduh, bilang banget dah. Iya benar ya. Nah, F inverse, oke. Mau dibolak-balik juga bisa sih, F 9 per 4 sama dengan min 2. Apakah kita cek X plus 1 sama dengan 9 per 4. X sama dengan 9 per 4 kurangi 1. 1 itu 4 per 4 berarti 5 per 4. Oke, kita ganti. Untuk mencari F 9 per 4, kita ganti X-nya menjadi 5 per 4. Kurangi 7 per 5 per 4 tambah 1. Coret-coret, jangan deh, jangan coret, nggak apa-apa sih. 2 kali 5 10, 10 per 4 dikurangi 28 per 4 per 5 per 4 ditambah 4 per 4. Jadinya 10 kurangi 28 min 18 per 4 per 9 per 4. Oke, ini taruh di mana ya? Eh, taruh ke atas lagi deh. Jadinya min 14 per 4 per 9 per 4. 4-nya coret, jadinya min 14. Kok min 14 sih? 18. Astaga, kenapa aku tidak fokus ya? Oke, kita lanjut lagi. 10 kurangi 28, min 18 per 4 per 5 tambah 4, 9 per 4. 4-nya kita coret, berarti min 18 per 9 sama dengan min 2. Nah, bener ya? Min apa? F9 per 4 itu min 2. F inverse min 2 sama dengan 94. Nah, jadi benar. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 benar. Gitu. Oke, gimana? Iya, pelan-pelan. Ini efek kecapean sih, teman-teman. Aku sampai di kos tuh tadi pagi ya, langsung tidur. Ya, aman ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Eh, sudah jam 9 sih. Aman-aman. Oke, aman ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Aku sambil apa namanya? Sambil minum, kita ice breaking. Gak apa-apa Kak, jangan dibahas semua kalau capek. Oke, oke, siap. Siapa yang ketiduran? Bagas ya. Oke. Oke, kita main ice breaking. Eh, oke, siap ya? Eh, aman guys, aman. Aku tadi udah istirahat kok. Seharian malah istirahat dari pagi, terus break lagi, makan. Habis itu, habis siang, tidur lagi sampai sore. Ya, let's go, Rusdi. Enggak dong. Yuk, sebentar, bentar. Ini, eh, oke. Kita ice breaking dulu. Nah, sekarang kita akan bermain temukan sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi, guys. Ayo, kita cari, temukan sesuatu yang tersembunyi. Siapa nih yang bisa menemukan? Apa ya? Ada apa ya yang tersembunyi ya? Ini berkaitan dengan UTBK kok, teman-teman. Dengan PTN, dengan UTBK. Ayo, siapa yang udah ketemu? Sesuatunya apa, Kak? Gini deh, aku kasih clue deh ya. Clue-nya adalah eh, logo PTN. Clue-nya adalah logo PTN. Loh, Ani udah ketemu. Oke, ya Kaisa nyontek ini. Oke, gimana? Udah ketemu? Iya, kata Kaisa enggak. Oke. Di mana, guys? Ketemuin di mana nih? Di atas kah, di bawah kah, di kiri, di kanan, kanan atas, kiri bawah. Oh, alah, oren. Oh, gitu. Oke, tahu kan mainnya ya? Cara mainnya ya? Di bawah. Oke, di bawah, di jeruk. Di jeruk yang ini?
Enggak ya, enggak ketemu ya. Oke, berhubung teman-teman sudah ketemu, bentar ini hapus dulu. Nah, itu ada di mana ya? Jawabannya adalah Deng, deng, deng. Ya, betul. Jawabannya adalah UI. Di bawah pojok kiri. Ya, betul ya. Di sini ya. Wih, di gokil ya tuh. Siapa yang mau masuk UI di sini? Oke. Ya, aman ya. Oh, nggak kelihatan. Yang benar. Iya, Alzar yang masuk UI. Sip, semangat ya teman-teman yang masuk UI. Oke, ada lagi? Lanjut ya, lanjut ya. Kalian harus benar nih kali ini. Coba tebak. Temukan sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini sulit ini. Ini udah mulai sulit, guys. Maksud kata, oh ternyata gampang ya. Kata si Zawa ITB, Rizky ITB, Jessica ITB, Aiso, Aira, Anissa, Aisa, Meristin, oke. Itu noh di atas, EZ. Oh, EZ ya teman-teman. Iya dong. Ya, jawaban yang benar adalah ITB. Oke. Iya, siapa nih yang nggak ketemu? Ayo, padahal udah jelas-jelas loh di atas itu. Serem Kak pandanya. Ya maaf guys ya. Aku nggak nemu gambar lagi yang lain. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Yuk, soal ketiga. Temukan sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini sulit ini. Apa sih? Cepet banget. Aku nyiapinnya lama loh. Astaga, aku nyari gambar, harus nyari logo. Tapi itu Oke. gampang, Kak. Kata Zahwa, Aira, Jessica, Meristin, Aisyah, Rizky Agung, Kia. Oke, banyak deh ya teman-teman. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Kata Nabila deket kuping. Oke, Sofi Azura. Oke, deket telinga. Harus di zoom kakak. Iya, tapi di HP kalian atau di laptop bisa kan? Kalian zoom kan ya? Oke, kurang ke atas kali ya biar gak kelihatan. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi benar, jawaban yang benar adalah UGM. Oke, sip ya, benar teman-teman. Lanjut lagi, soalnya ada 5 kalau nggak salah. Nggak ada Rusdi Kecimaburan. Oke, soal berikutnya. Temukan sesuatu yang tersembunyi. Eh, ini di mana ya? Aku sampai lupa juga dari mana. Coba sekarang tebak, temukan sesuatu yang tersembunyi. Ini makin sulit loh. Bukan Ritsuki-nya. Kita harus mencari logo UGM-nya. Logo UGM. Logo PTN-nya maksudku. Ayo, temukan sesuatu yang tersembunyi. UGM, salah. UGM kan udah. Ada, ada lagi nggak bisa jawab? Aku nemunya logo FIFA, Kak. UNER. PTN ya, guys ya. Bukan logo FIFA ya. Logo PTN. Fadli UNER. Anissa Kila UNER. Kata Kayisa ITS. Hanifa ITS. Nggak ketemu jujur yang bener. Ketemu kok. Ini levelnya udah sulit ini. Oke, aku kasih waktu lagi nih. Ayo. Alam, Bu. Nggak lihat apa-apaan. Iya, tah? Yang bener. Udah kok, jelas kok. Zoom aja coba. Oke. Ini ya. Aku spill ya. Jawabannya. Oke, Abjan udah ketemu tuh. ITS itu di baju. Nah, jawabannya adalah ITS. Tuh guys. Tuh. Yuk. Ini bisa zoom lagi nggak? Tung, tung, tung. Oke, coba aku. Ya, gitu ya, guys ya. Oke. Iya, gak niat banget. Enggak dong, niat dong. Yuk, kita lanjut lagi ya. Nah, temukan sesuatu yang tersembunyi. Nah, kali ini gampang kok, guys. Apa coba? Kecil banget. Bapak siapa tuh? Mana aku tahu. Bapak siapa? Jangan dipandang ya, bapaknya. Kita harus mencari logo PTN. Jangan mandang si bapaknya. Oke, ada lagi yang ketemu logo univnya? Ini makin sulit loh ke sini. Makin ke sini makin sulit loh. Jangan salah pasangan. Kumis bapaknya. Adakah di kumis bapaknya? Ada yang udah dapat? Kata ISO IPB. Wih, udah ada yang dapat tuh.
Di mana IPB kata Kia? Kia nggak nemu, Kaisa nggak nemu. Oke, ada lagi yang nemu nggak nih? Menyerah? Apakah kalian menyerah? Pasti titik doang. Ya enggak dong, kamu seuzon. Seuzon banget sih, Kaisa sih. Oke, Suren ya, menyerah ya. Ini baru IPB ya, baru siapa sih? Aiso. Apakah benar jawaban si Aiso? Mari kita buktikan. Jeng jeng jeng. Jawabannya adalah Unhas. Oke, siapa? Wah, salah semua nih teman-teman nih. Waduh, kecewa sih. Jawaban yang benar adalah Unhas. Mana? Loh, ini loh yang di Lingkari Besar. Oke, ini ya. Aku coba share screen nih. Benar kok, guys, Unhas. Kalian nggak percaya banget dah. Nih ya. eh ding ding. Di muka bapaknya. Enggak dong. Nih, ding 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 ding. Nah, di mana Unhasnya? Mari kita lihat. Kita cari. Ini, ceng ceng ceng. Tada! Ternyata Unhasnya ada di situ, guys. Ternyata Unhasnya sembunyi di dalam di bawah di belakang ya, guys ya. Waduh, sayang sekali teman-teman. Loh, ih, logo segede ini tahu. Logo segede ini kalian nggak kelihatan. Astaga, gimana ya? Walah, kecewa sih, kecewa tuh guys ya. Nah, nih ya, aku ulangi ya. Nih, ini kan apa namanya? Kita mau mencari. Nah, kita kan mau mencari, temukan sesuatu kan ya, logo gitu kan. Nah, kalau ternyata jawabannya adalah Unhas gitu. Nah, ini ternyata ada di belakang gitu. Padahal logonya besar gini, beda kayak ITS ya kan. ITS kan logonya kecil tuh, kayak titik ya kan tadi pada nggak nemu. Nah, giliran logo sebesar gini, pada salah ya kan. Waduh, teman-teman gimana ya? Oke, gimana? Sudah ketemu ya? Nggak boleh males, kan masih ice breaking. Oke, Sherlock yuk. Oke, soal terakhir. Ini yang aku search ini mana? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Hal ini harus benar ya. Nah, temukan sesuatu yang tersembunyi. Clue-nya adalah, clue-nya adalah bukan logo PTN, tapi clue-nya adalah kata, kata-kata. Yuk, ini soal terakhir. Soal terakhir, clue-nya adalah kata-kata. Salah, salah. Oke, ada lagi nggak yang dapat nih? Coba di zoom dulu atau dicerahin tuh layarnya biar kelihatan. Sarang view. Kak game salah. Wih, Hanifah udah dapat nih. Zawa sama Mbak UI, amin. Curiga di balik gambar lagi. Enggak dong, Nurafni ini tersisu banget ya. Oke, ya kali ini real kok, gak di gambar, di balik gambar. Kata-kata kan, temukan sesuatu yang tersembunyi. Iya, temukan kata-kata. Kak, aku udah minus. Walah, 2025 keterima PTN impian, kata Kia. 2025 keterima. Oke, kata Sofi. Udah pada nemu ya? Nah, jadi jawaban yang benar adalah 2025 keterima di PTN impian. Ini loh, di sini. Kelihatan nggak, guys? Eh, atau aku coba ini dah. Apa? Share screen lagi. Deng, deng, nih ya. Ini kan ada kata-kata nih. Nah, coba kita ganti fontnya menjadi putih. Tereng tuh, 2025 keterima PTN impian. Gak kelihatan ya? Oke, ya seperti itu guys ice breakingnya kita. Semoga teman-teman menikmati ya, menikmati ice breakingnya yang meskipun nggak jelas itu. Ya elah dari tadi nggak diganti putih. Oke, tadi saya lihatnya Kak Game malah enggak dong, nggak ada Kak Game. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah cukup sih main-mainnya. Kita kembali lagi deh ya. Kembali lagi ke latihan bahas soal. Tapi nggak tahu ya ini bakalan semua kebahas atau enggak. Eh, kita start apa stopnya sampai setengah 10 aja dah. Oke, iya. Tuh, Nur Rafli terangin layar HP tuh, baru ketemu. Iya, begitu. Kita bahas soal. Nah, dari di sini dulu, manakah dari grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X? Nah, kalau di UTBK misalkan ya,
Kita udah belajar tuh tentang relasi fungsi, tapi yang keluar malah kayak gambar-gambar gini. Gimana ya ngerjainnya? Ada yang tahu nggak? Konsepnya adalah apa? Relasi dikatakan sebuah fungsi itu ada dua syarat. Yang pertama, semua anggotanya berpasangan. Yang kedua, yang berpasangan tidak boleh lebih dari satu. Nah, kata Hanifah yang A, yang lain gimana? Nah, coba kita cek ya. Kalau yang A, simpelnya gini teman-teman. Kalau mau mengeceknya ya, kalian ambil satu titik. Ambil satu titik. Nah, misalkan titik yang ini nih. Nah, titik yang ini tuh kan ke sini. Ini adalah misalkan 4, misalkan gitu ya. Berarti dia eh, misalkan di sini 4 juga. Nah, berarti kan dia punya dari daerah asal yaitu 4, punya pasangan yaitu 4 juga di daerah kawan. Hanya ada satu gitu. Coba kita cek lagi yang lain titiknya, yang ini. Nah, berarti dia punya pasangan ke sini, ke Y-nya. Dari daerah asal X-nya, dia punya pasangan dari ke daerah kawan atau Y-nya gitu. Nah, dia punya satu aja. Beda dengan yang B. Misalkan yang B kita ambil satu titik yang di sini, titik 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 ke sini, berarti misalkan di sini 3, terus dia ke sini misalkan 5. Nah, berarti kan 3,5 ya kan? Tapi ada titik lain. Dia berpasangan dengan titik lain. Misalkan di sini 3,5 gitu. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan tuh ya, di sini 3 ya kan, di sini tuh -5 sama 5. Nah, dia itu kayak punya dua pasangan gitulah gitu. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, makanya yang B ini bukan sebuah fungsi gitu. Oh, lah gitu. Iya, benar, benar. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang B ini bukan. Jadi jawabannya yang A sih. Terus yang E apa lagi ya? Ini udah jelas banget nih. Ambil satu titik, ini ke sini dari daerah asal, pasangannya ke sini, ada titik lain, pasangan apa daerah asalnya daerah kawannya ke sini, ada titik lain, daerah kawan ke sini. Ini malah 3 malah pasangannya. Nah, itu salah ya. Yang B salah, yang X juga salah gitu. Terus yang D juga salah ya. Ambil satu titik dari daerah asal, pasangannya ke sini, ternyata ada pasangan yang lain. Terus kalau yang love ini juga salah ya. Dari daerah asal ke sini, daerah pasangannya ke sini, ada satu titik juga. Nah, jadi ada lebih dari satu yang lainnya pasangannya. Makanya dia bukan sebuah fungsi. Oke, gitu ya. Aman ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah aman. Soal berikutnya, diketahui fungsi fx linear. Jika fungsi f 3x plus 2 sama dengan 6x plus 10, maka f min 5-nya berapa? Ini eh, gampang. Tinggal kita ubah aja. 3x plus 2 sama dengan min 5, kita harus mensubstitusikan x-nya berapa gitu ya. Min 5, min 2, 3x sama dengan min 7, x-nya sama dengan min 7 per 3. Oke, supaya kita mencari f min 5, maka x-nya kita substitusi menjadi min 7 per 3. 6 dikali min 7 per 3 tambah 10, 6 sama 3 coret jadi 2, 2 kali min 7 min 14 tambah 10 yaitu min 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sudah ketemu ya? Oke, gampang sih sebenarnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Jika fx sama dengan 2x min 3 dan g bundaran fx sama dengan 2x plus 1, maka gx-nya berapa? G bundaran fx itu sama dengan gfx. Nah, masalahnya G-nya belum ketemu ya. 2x plus 1. Berarti G 2x min 3. Nah, habis itu gimana? Kita mau mencari GX ya kan? Nah, berarti ini kita buat pemisalan. 2x min 3, misalkan M. 2x sama dengan M plus 3. X-nya sama dengan M plus 3 per 2. Oke, ini aku pakai teori speedrun ya. Nah, jadi supaya dia menjadi GX, itu kita X-nya ganti menjadi M plus 3 per 2. Jadinya 2M plus 6 per 2 ditambah 2 per 2. Jadinya 2M plus 8 per 2. Lanjut lagi.
Berarti GX-nya, M-nya kita ganti menjadi X. GX-nya sama dengan 2X plus 8 per 2. Ini 2-nya kita keluarin, jadinya X plus 4 per 2. Coret-coret, berarti GX-nya adalah X plus 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, kalau 10 soal pretestnya berarti ini tinggal wala-wala. Cepet kok harusnya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan kita udah belajar itu dasar-dasarnya. Diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 1 ditambah 3, f5 sama dengan min 4. F2-nya berapa ya? Nah, di sini kan ada kayak rumus ya, teman-teman. Kalau kita x-nya sama dengan 5, berarti didapat F5 sama dengan F5 tambah 1 yaitu 6 ditambah 3. Nah, berarti nanti ketemu F6. Maka dia akan naik ke atas ya kan. Dari 5 ketemu 6, dari 6 ketemu 7, dan seterusnya. Maka nggak akan ketemu F2. Nah, gimana kalau X-nya kita misalkan 4? Kalau X-nya kita misalkan 4, nah berarti F4 sama dengan F4 tambah 1 yaitu 5 ditambah 3. F4 sama dengan F5-nya min 4 tambah 3, F4 sama dengan min 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, berarti F3 sama dengan F4 ditambah 3, min 1 tambah 3 yaitu 2. Kalau X-nya 2, berarti F2 sama dengan F2 tambah 1, 3, ditambah 3, berarti F3-nya tadi 2, 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Berpola ya, Kak? Iya, benar, dia berpola gitu. Karena di sini terdapat dua bentuk fx ya kan. Nah, jadi kalau kayak gini sebenarnya dia akan berpola, beda dengan contoh-contoh soal yang lain gitu. Nah, maka dari itu kita harus perbanyak latihan variasi soal sebenarnya, teman-teman. Iya, makin banyak kita coba latihan soal atau variasinya, itu makin paham lah nanti. Makin mudah lah kita mengerjainnya. Jadi gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Suatu fungsi dari A ke B dinyatakan sebagai min 1,3, 0,1, 1,-1, 2,-3, 2,3, 3,-5. Nah, ini tuh kalau kita tulis ya, min 1 itu nyambungnya ke 3, gitu tuh guys. Kalau kita bikin 0 itu nyambungnya ke 1 gitu. 1 ke min 1 dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita mencarinya gimana? Kalau yang pertama 2x min 1, min 2x min 1. Ini x-nya adalah daerah asal. Hasilnya itu ada pada di daerah kawannya. Nah, maka dari itu min 2 dikali min 1 dikurangi 1, apakah sama dengan 3? Min apa? Min 2 kali min 1, 2, 2 kurangi 1 sama dengan 3, 2 kurangi 1, 1 sama dengan 3, itu tidak ya. Maka jawaban yang A itu salah. Gitu. Terus yang B, min 2 dikali min 1 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Benar. Min 2 kali 0 tambah 1. Apakah sama dengan 1? 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Benar. Min 2 kali 1 tambah 1. Apakah sama dengan min 1? Min 2 tambah 1. Min 1 sama dengan min 1. Benar. Terus min 2 kali 2 tambah 1 apakah sama dengan 3? Min 4 tambah 1 sama dengan 3, min 3 sama dengan 3. Tidak ya. Jadi yang B ini salah. Kalau yang C, 2 kali min 1 kurangi 1 apakah sama dengan 3? Min 2, min 1, 3, min 3, 3. Tidak ya. Yang C salah. Apakah yang D? Min 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan 3. Min 2 tambah 1, min 2 sama dengan 3. Tidak ya. Apakah yang E? Min 2 kali min 1 kurangi 2 sama dengan 3. 2 kurangi 2 sama dengan 3. Loh, kok nggak ada jawabannya ya? Min 4. Oh alah. Min 2 kali 2
min 4 tambah 1. B, Kak. B benar, Kak, itu. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu ya. Min 4. Oh, oh iya, ding, jawabannya yang B. Iya, benar jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita kita bisa lah ya nyelesainnya, harusnya. Semangat, guys. Oke, lanjut lagi dah. Rumus fungsi dari tabel di atas adalah, nah ini sama ya teman-teman, X-nya itu daerah asal, fx-nya itu adalah Y atau hasil. Nah, jadi kalau kita substitusi 2 ke dalam salah satu fx-nya, maka hasilnya harusnya min 9 gitu. Nah, kalau di sini min 2 kurangi 7, min 9. Min 4 kurangi 7, min 4 kurangi 7, min 11. Berarti yang A ini bukan. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 2, 6 kurangi 3, 3. Bukan. Min 2 tambah 8 itu 6. 6 kali 2, 18. Bukan. 2 kurangi 5, min 3. Min 3 kali 3, min 9. 3, 4 kurangi 5, yaitu min 1, yaitu min 3. Terus 6 kurangi 5, 1 ya. 3 kali 1 yaitu 3. 8 kurangi 5, 3. 3 kali 3 yaitu 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi. Diketahui H akar X plus 5 sama dengan X dan HX kuadrat sama dengan X pangkat A min B. Nilai dari A tambah B-nya berapa? Oke, ini gimana ya? HX plus 5, akar X plus 5 sama dengan X. Ini kalau gini, oke. Bentar, guys. Kayaknya aku kurang tanda deh. Ini tuh harusnya dikasih kurung X plus 5-nya. Nah, gini nih, dia dikasih kurung, pakai pemisalan aja. Iya, pakai pemisalan. Eh, pakai pemisalan bisa, atau oke. Coba kita pakai pemisalan. Misalkan P gitu lah ya. Eh, akar X plus 5 sama dengan P. X plus 5-nya sama dengan P. Oke, di sini berarti X plus 5 sama dengan P. Berarti kalau akar itu kita ngilanginnya pakai kuadrat. Jadinya P kuadrat gitu. Nah, jadi di sini kita misalinnya adalah P kuadrat. X plus 5 sama dengan P kuadrat. Maka X-nya adalah P kuadrat min 5. Nah, kemudian eh, oh, berarti gini. Jadi HX-nya itu adalah P kuadrat min 5. HX-nya adalah X kuadrat min 5. Nah, terus kalau misalkan X kuadrat, berarti kita tinggal substitusi aja. HX kuadrat sama dengan X kuadrat pangkat 2 kurangi 5, maka X pangkat 4 kurangi 5. Nah, maka dari itu X pangkat A min B sama dengan X pangkat 4 kurangi 5. A-nya adalah 4, B-nya adalah 5. Jadi A tambah B sama dengan 4 tambah 5 yaitu 9. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Gimana? Habis pakai pemisalan. Nah, terus lanjut lagi. Diketahui F dan G merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Jika f gx sama dengan 2x min 1 dan gx plus 1 sama dengan x min 3, maka f inverse 3 dan dikali g inverse 3 berapa? Oke, di sini f gx berarti f gx sama dengan 2x min 1. F gx sama dengan 2x min 1. Berarti gini x-nya nggak ketemu.
Bentar guys ya, aku mau minum dulu. Gini, G inverse X min 3 sama dengan X plus 1. Oke, coba kita pakai ini, inverse. G inverse X min 3 sama dengan X plus 1. Kalau kita mau mencari G inverse 3, itu kita tinggal buat pemisalan aja. Atau kita cari GX-nya aja ya. Jadi, misal X min 3 sama dengan M, X-nya sama dengan M plus 3. Berarti G inverse X sama dengan M plus 3 tambah 1, G inverse X sama dengan X plus 4. Oke, ini udah dapet nih inverse-nya. Berarti kalau G inverse 3, berarti 3 tambah 4 yaitu 7. Nah, kemudian di sini kita belum menemukan fx-nya. Satu. Oke, gimana kalau kita tuker lagi ya? Kita pakai tuker lagi nih inverse-nya. Karena di sini yang ditanya adalah f inverse. Oke, bentar. Set. Oke, geser dulu. Nah, di sini f inverse 2x min 1 sama dengan gx. F inverse 2x min 1 sama dengan gx-nya ini belum ketemu. Kita bisa pakai ya, dibalik-balik ya. Boleh. Di sini kan G inverse X sama dengan X plus 4. Berarti G inverse X sama dengan X plus 4. Gx plus 4 sama dengan X. Kita misalin lagi. Misal X plus 4 sama dengan M. X sama dengan M min 4. Oke, berarti Gx sama dengan M min 4 atau X min 4 gitu. Nah, berarti di sini adalah X min 4. Nah, kemudian kalau ditanya 3 ya, F inverse 3 ya. F inverse 3 berarti kita langsung aja 2x min 1 sama dengan 3, 2x sama dengan 3 tambah 1, 4, x-nya sama dengan 2. Jadi F inverse 3 sama dengan 2 kurangi 4, yaitu min 2. Nah, jadi F inverse 3 dikali G inverse 3 sama dengan min 2 dikali 7, yaitu min 14. Nah, jika ketemu, jawabannya adalah yang E. Gitu. Gimana, paham nggak teman-teman? Apa kecepatan ya? Karena mengejar waktu buat soal. Ini tinggal 6 menit lagi nih. Paham ya? Atau kalau kecepatan ntar tonton lagi dah rekamannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Diketahui suatu fungsi ini fx sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 4 dan tp sama dengan 2 akar p plus 1. FTP, oke, di sini ada FTP. Untuk P sama dengan 4 dan P sama dengan 9. Oke, di sini berarti kita kerjain dulu. Untuk P sama dengan 4, berarti T4 sama dengan 2 akar 4 tambah 1. T4 sama dengan 2 kali 2 tambah 1, yaitu 5. Untuk P-nya sama dengan 9, berarti T9 sama dengan 2 akar 9 tambah 1. T9 sama dengan 2 kali 3, 6 tambah 1 itu 7. Nah, jadi ada dua ya. FTP. FTP. Kalau untuk T4, berarti FT4 sama dengan F5. Kita substitusikan 5. 2 kali 5 kuadrat kurangi 2 kali 5 tambah 4. 25 kali 2, 50. 50 kurangi 10, 40 tambah 4, 44. Kalau untuk T9,
Berarti FT9 sama dengan F7, yaitu 2 kali 7 kuadrat dikurangi 2 kali 7 tambah 4, sama dengan 49 kali 2. 49 kali 2. 98. Kurangi 14 tambah 4. Ya, kurangi 10 lah gitu ya. Jadinya adalah 88. 36 itu Kak, itu bukan 44. Yang mana? 5 kuadrat. 5 kuadrat 2, wah 25 kali 5, 2, 50. 50 kurangi 10. 50 kurangi 10, 40. 40 tambah 4, 44. Iya, 44 ya. Aman ya. Mm. Nah, berarti dari keduanya, 44 sama 88 itu lebih besar dari 34. Makanya P-nya lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, aman ya? Soal terakhir. Teori speedrun nih. Diketahui fungsi linear fx sama dengan ax plus b. Berapakah nilai b min 2a? Nah, pernyataan pertama, f2 sama dengan 9. Berarti f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b. A dikali 2 berarti 2a tambah b sama dengan 9. B min 2a-nya berapa ya? Apakah bisa ngerjainnya teman-teman? B min 2a-nya ketemu? Kira-kira gimana? Kalau dari yang diketahui kayak gini bisa nggak dikerjainnya? Enggak ya? Nggak cukup ya? Nah, makanya tidak cukup gitu. Atau enggak gini, B sama dengan 92A. Nah, kita substitusi nih, berarti 9 dikurangi 2A, dikurangi 2A, berarti 9 kurangi 4A. Nah, berarti belum ya, belum ketemu juga nilainya. Makanya satu aja itu enggak cukup gitu. Nah, kemudian kita pakai dua saja. Fungsi fx memotong sumbu x. Memotong sumbu x. Ingat nggak teman-teman, kalau memotong sumbu x ya, memotong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, maka dari itu eh, di min 2,0 berarti ini X-nya, ini Y-nya. Nah, maka dari itu Fx sama dengan AX ditambah B. 0 sama dengan A dikali min 2 ditambah B, berarti jadinya min 2A tambah B sama dengan 0. Atau kalau B-nya di depan berarti B min 2A sama dengan 0. Nah, ternyata B min 2A-nya nilainya adalah 0. Nah, artinya pernyataan 2 saja itu cukup. Satu saja nggak cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Gimana? Dapat dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Oke, sudah selesai. Ya, begitu saja yang dapat aku sampaikan.